keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena bener-bener apa diajarnya itu kayak bukan anak kecil, bener-bener. Pedih, hanya butuh satu kata untuk menggambarkan betapa pilu dan perihnya hati Agnia Punjabi saat ini. Batinnya bagai terkoyak oleh sebilah pedang. Gara-gara perbuatan keji sang babysitter yang menyiksa CA, putri kecilnya yang baru berusia 3 tahun 5 bulan dengan membabi buta, Agnia tak berhenti menangis. Setiap kata yang terucap bercampur butiran air mata. Pun jerit batin yang ditumpahkan mengandung kemarahan yang tertahankan. Dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Disiksa itu dalam artian anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai itu anak 3 tahun. Tidak ada yang menolong karena pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya dibawa sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Itu mah benar-benar kejam susternya. Ya, teh sedih banget melihat berita itu dan benar-benar mengecam banget akan tindakan yang tidak terpuji itu gitu loh. Tak banyak kata yang dimiliki Agnia Punjabi untuk uraikan detail perbuatan keji sang babysitter terhadap putri kecilnya. Tapi mudah sekali menangkap nestapa jauh di kedalaman matanya. Setiap memandang luka fisik anaknya. Andai luka bisa dipindahkan, andai derita bisa digantikan, mungkin Agnia siap menggantikan. Sungguh, kekejaman IPS demikian sang inisial babysitter memang di luar batas. Saking kejinya, bukan saja luka fisik yang ditanggung, tapi luka batin sang putri yang sulit disembuhkan. Inilah yang membuat keluarga turut merasakan sakit saat melihat kondisi CA di rumah sakit. Bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa saya memberikan ke pihak yang berwajib. Ada beberapa perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara memukul, menjewer, mencubit, bahkan menindih. Dan hasil sementara dari visum sementara saat ini sudah dirujuk kepada Rumah Sakit Saiful Anwar. Hasil sementara visum ada bentuk luka memar pada mata sebelah kiri, ada luka goresan di kuping sebelah kanan dan kiri, begitu juga dengan bagian kening ataupun jidat. Baik Agnia, sang suami, bahkan anggota keluarga lain memang tak menyangka IPS bisa bertindak di luar batas. Padahal pelaku sendiri sudah cukup lama bekerja dan dikenal baik dan dekat dengan CA. Namun dikarenakan emosi yang tak bisa dikontrol, IPS tega menganiaya anak tak berdosa itu begitu keji. Celakanya, IPS sempat tak mengakui perbuatannya. Ia sempat mengelak bahwa luka memar di wajah adalah luka bekas jatuh. Bahkan sudah tertangkap basah pun, pelaku masih bersikukuh mengelak merasa tak bersalah. Di titik inilah, amarah Agnia dan sang suami pun meledak saat mencecar pengakuan jujur IPS sebelum dibawa ke kantor polisi. Kamu apain sana? Kamu apain? Enggak, diam dulu, diam. Dalam 3 waktu ini kau nggak ngaku. 1, 2, 3. Suruh pakai buku aja. Buku tanah apa? Selama ini kamu cubit sana. Kamu cubit sana selama ini. 1, 2, 3. Apain lagi cepat? Cumi-cumi pukul. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan, sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada. Kita
kita nggak pernah bisa trust anyone lah gitu loh, apalagi yang bukan family. Jangan pakai blister deh, ditangani sendiri aja. Ya, memang sebuah keajaiban melihat CA masih tetap bertahan meski alami berkali-kali kekerasan fisik. Memang ada obat untuk menyembuhkan luka fisik di bagian luar, tapi keadaan putri kecil Agnia tak akan lagi sama. Di bagian dalam tubuhnya, lebih dari satu kemungkinan luka menunggu sebagai akibat lanjutan dari kekerasan. Tetapi bahkan ini pun belum seberapa dibanding trauma dalam dan tak terukur di hati dan pikirannya. Good morning. Caca-cacanya lagi udah bangun terus mau bobo lagi. Mau bobo lagi ya? Susunya banyak banget. Pintar kakak, pintar ya. Jempolnya mana? Mana jempolnya kakak? Nah, jempolnya mana nak? Makasih ya semuanya gitu. Makasih. Jadi pas waktu tidur 5 kali dia mengigau ketakutan. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa tidur lagi. Mengigau lagi, ketakutan lagi, saya sadarkan lagi, baru bisa tidur lagi. Trauma berat. Nah, anak yang sudah menjadi korban kekerasan pengasuh ini akan mengalami trauma yang pastinya cukup mendalam. Karena dia jadi takut ketemu orang, tidak percaya dengan orang, atau bahkan hal-hal yang sifatnya misalnya karena dipaksa makan, maka dia justru tidak mau makan, atau dipaksa minum obat, makanya dia akhirnya takut minum obat. Kenapa? Karena memori yang dialaminya adalah memori yang negatif. Jadi di sini harus make sure anak yang diasuh harus dengan orang yang memang sudah dipercaya dari sisi pengasuhan, dari sisi pemenuhan kebutuhan anak, dan kemudian kalau perlu harus ada penjagaan lain ya yang untuk check and recheck gitu ya bagaimana anak diasuh. Pasti tak mudah mengembalikan CA pada hari-harinya yang ceria dan penuh harapan sebagai seorang anak. Ya, tidak akan mudah. Sebagaimana begitu sulitnya memahami mengapa ada babysitter yang tega melakukan penyiksaan seolah-olah menatap anak kecil tidak sebagai manusia. Lantas, kesalahan diletakkan pada pelaku seorang atau yayasan penyalur tenaga kerja para babysitter kepada keluarga yang dianggap kurang selektif memiliki calon babysitter dengan sikap dan etos kerja yang baik. Karena kalau di kami, memang kami tidak mempunyai sistem seleksi yang bisa menjamin bahwa pekerja yang akan saya berikan ke pengguna jasa itu adalah pengguna jasa yang dia bisa memanage emosinya dengan baik, bisa jujur, tahan terhadap godaan segala macamnya. Itu kita memang tidak mempunyai mekanisme seperti itu. Biasanya kejadian kasar dengan anak itu setelah bertahun-tahun mereka bekerja di situ. Kenapa sih bisa bertahun-tahun? Karena biasanya pengguna jasa juga sudah agak abai karena ngerasanya sudah percaya. Jadi sistem kontrolnya biasanya sudah mulai agak berkurang. Karena saya nggak nyangka susternya kelihatannya baik. Selama ini saya memperlakukan dia dengan baik. Suster juga di depan saya berlaku baik. Nah itu kadang kontrol seperti itu yang kurang. Kalau ada seperti itu ya saya kembalikan ke pengguna jasanya. Diukur dari sudut manapun, kekerasan terhadap anak untuk alasan apapun tidak dapat dibenarkan. Pun bukan berarti mengeneralisasi semua babysitter berwatak dan bertindak kasar seperti IPS. Kembali ke individu masing-masing. Dan pada IPS, akibat perbuatannya terhadap CA Putri Agnia Punjabi, ia terancam dijerat pasal tindakan pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Untuk tersangka yang sudah kita amankan dengan inisial IPS, perempuan 27 tahun, ini kewarganegaraan Jawa Timur, Indonesia, asal Jawa Timur. Perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kita jerat dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI 35 tahun 2014, perubahan Undang-Undang RI 23 tahun 2002, perlindungan anak subsidiar, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014, perubahan tentang Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari kasus kekerasan terhadap anak yang dialami Putri Agnia Punjabi, seperti apakah potret kontra selebritis yang kompak dan akur dengan para babysitter mereka? Benarkah saking kompak, para selebritis ini begitu dekat hingga menganggap seperti keluarga sendiri? Siapa sajakah artis yang dekat dengan babysitternya? Saksikan insert investigasi sesaat lagi.